Nah, kalau saya lihat dari buahnya ya, nah ini luar biasa ya banyaknya. Padahal ini kalau dilihat per batang itu hanya disisirkan 2 ya, tapi kita lihat ini banyak sekali. Nah, rapat banget. Nah, itu besarnya ini belum maksimal ya, karena kurang lebih masih 15-an hari lagi ya baru kita panen untuk melon ini. Nah, saudara, kalau kita jejeran dari melon ini itu terlihat rapat, sangat rapat ya. Padahal kalau kita lihat per batang seperti ini kita hanya sisakan 2 ya. Nah, tapi terlihat luar biasa rapat. Nah, kalau kita lihat di sini besarnya itu belum maksimal, kurang lebih 15 hari lagi melon ini baru kita panen. Tapi kalau kita lihat dari besarnya buah, nah itu udah sangat-sangat lumayan. Dan ini ada teknis tersendiri ya. Jadi kalau melon kita sampai setuh ke tanah, nah itu kita gantung jenisnya seperti ini ya, dengan rapiah 4 baru kita balik ke atas. Oke, kita lanjutkan untuk ngontrol, lihat-lihat yang lainnya. Nah, ini jenis melon varietas Alisa ya. Kita lihat buahnya kuning, padahal ini juga sama ya, besarnya belum maksimal ya. Tapi kalau lihat dari buahnya, nah ini ya sudah cukup besar ya. Nah, ini kurang lebih 15 hari ke depan juga baru mau dipanen ya. Jadi daun bagian bawah ini ya kita pruning atau kita topping. Nah itu, ayo melanjutkan perjalanan kembali. Nah, saudara, setelah kita topang buah daunnya ya, kita bersihkan atau kita pruning bagian bawah, terlihat semua buahnya ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, buahnya sangat mulus. Ini varietas melon Alisa. Kalau menurut petani ya, di sini satu gulutan atau satu baris kurang lebih, bahkan kurang mungkin. Nah, itu perkiraan bisa mencapai 1 ton. Nah, itu hebatnya. Nah, ini lagi topang atau perundingan untuk daun. Kenapa dibuat seperti ini? Nanti coba kita bincang-bincang dengan petaninya yang merawat dari tanaman ini.
Nah saudara, ini saat melakukan peruningan. Nah ini petani budidaya yaitu Mas Alim. Halo Mas Alim. Halo Pak. Oke. Gimana Pak? Nah saudara, kita intip buah yang berada di dalam daun. Nah ini juga pelaku budidaya Pak Ohok ya. Coba nanti kita bincang-bincang sejenak apa tujuan peruningan ini sama beliau Pak Ohok. Assalamualaikum Pak Ohok. Waalaikumsalam Pak. Maaf Pak, kami berkunjung di sini ya ingin belajar intinya Pak. Kalau kita lihat waktu penanaman ya di sana ada persemaian, bibit, kemudian pengolahan tanah, perawatan. Nah, dan sampai saat ini Pak menjelang panen itu melakukan peruningan atau topang Pak ya? Iya, topang daun. Tolong Pak sedikit dari awal persemaian itu bisa dijelaskan nggak Pak? Singkat saja Pak. Kita mulai dari olah lahan. Olah lahan ini kita emang harus pasti karena apa? Semua proses penanaman harus ada pengolahan. Nah di sisi lain di situ juga kita harus bisa mengasumsi nutrisi yang akan kita masukkan ke dalam tanaman nantinya melalui olah lahan tersebut. Nah di proses olahan itu kita minimal harus ada yang namanya kapur, rumit, nah pupuk kimia dan pupuk kandang. Nah di situ setelah itu ya terus biasanya kita olah, kita proses, kita parafasa dan segala macam. Nah setelah beberapa hari kemudian baru kita mengadakan penanaman. Nah penanaman itu sebelum kita nanam tentunya kita sudah menyiapkan bibit. Nah di situ bibit kita sudah siapkan. Setelah umurnya sesuai yang kita inginkan buat siap tanam, kita pindah tanam di situ. Untuk pindah tanam Pak dari 0 bibit sampai pindah itu memerlukan berapa hari Pak untuk bibit Pak? Itu relatif Pak, tapi kebiasaan yang saya pakai itu dari 0 hari sampai 11 ataupun 12 hari pindah tanam. Dengan varietas yang sama Pak ya? Semua varietas Pak. Nah oke, terima kasih Pak. Nah untuk perawatan Pak, nah kalau tanaman melon ini itu kan kabarnya Pak itu kan tidak mudah Pak untuk bisa mencapai seperti ini. Kok Bapak bisa? Tolong Pak dijelaskan sedikit saja singkat Pak. Sekarang gini Pak, semua tanaman itu enggak ada yang mudah. Intinya kita harus belajar dan belajar. Iya Pak. Gitu. Nah segala sesuatunya kita harus bisa mengamati terutama dari helai daun. Nah dari situ baru kita bisa mengamati perkembangan tanaman tersebut. Gitu. Kok kenapa harus daun? Karena media yang terlihat nyata di daun pergerakan tanaman itu. Oh iya. Oke. Terus ini Pak, kalau saya perhatikan atau saya lihat petani-petani pembudidaya melon ya untuk mengurangi daun, ranting atau topping atau topang inilah Pak ya. Iya, betul. Nah, itu biasanya kan di awal pembuahan, Pak. Nah, itu. Nah, di sini perbedaannya kok Bapak lakukan itu di menjelang panen gitu, Pak. Kira-kira alasannya apa, Pak? Gini, Pak. Benar, sebagian orang itu kita ngadakan pruning atau topping daun atau perantingan biasanya itu di awal. Ya. Nah, saya pun melakukan tapi enggak seperti beliau-beliau orang, tetap saya potong daun itu, cuma kan kita sisakan beberapa helai daun tujuannya yang untuk ini, Pak, ya tujuannya untuk sebagai bahan ataupun media penambah fotosintesis buat tanaman. Karena kayak saya punya prinsip daun inilah yang akan menyuplai makanan ke buah nantinya. Nah setelah ini tua, kenapa kita potong daun yang kita bersihkan? Ini pertama mempercepat usia kematangan ataupun warna kulit. Kedua menghindari dari serangan ulat atau hama. Nah kok bisa Pak kalau dari warna kulit? Karena dengan secara otomatis kalau daunnya itu sudah bersih, sinar matahari akan tembus ke bawah. Jadi itu, bisa Pak, juga untuk menyerempakkan warna buah buah Pak ya. Itu intinya kayak gitu Pak. Oke, terima kasih Pak ya atas penjelasannya ya. Mohon maaf. Nah,
Nah, saudara, itulah hasil kami wawancara dengan pelaku petani pembudidaya melon yang mempunyai alasan tersendiri kenapa saat topang atau pengurangan dahan atau daun ini itu dilakukan menjelang panen, kenapa tidak di awal dari pembuahan itu. Nah, penjelasannya silakan tonton, lihat, subscribe, like untuk video Ruang Tani. Ruang Tani semangat. Mantap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini varietas melon Apollo.